Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa bertemu lagi di perkuliahan pada mata kuliah Hukum Perdata Islam ini. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita curahkan kepada Nabi Agung besar kita, Nabi Muhammad SAW yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa sampai pada saat ini. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu di sini dengan tema sejarah peradilan agama di zaman kolonial. Di sini yang beranggotakan saya sendiri, Meliana Eka Puji Lestari dan Mbak Puji Rahayu Ningsih. Nah, di sini itu perjalanan peradilan agama Islam di Indonesia pada masa penjajahan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa periode, yaitu era sebelum tahun 1882 pada masa kerajaan dan awal pendudukan Belanda, dan masa setelah Belanda melancarkan politik hukum setelah tahun 1882 sampai sekitar tahun 1937, dari sekitar tahun 1937 sampai penduduk Jepang, dan era setelah pendudukan Jepang sampai Indonesia merdeka. Nah, setelah ini akan berikan secara detail untuk peradilan agama dalam periode-periode tersebut. Nah, di sini ada periode sebelum datangnya Belanda. Hukum Islam berdiri sendiri dan memiliki kedudukan yang kuat baik di masyarakat maupun dalam peraturan undang-undang negara, sehingga masyarakat sangat patuh dalam menjalankan hukum Islam, dan peradilan agama menjadi sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah. Di sini itu sebelum Belanda melancarkan politik hukumnya di Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat atau baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-undangan negara. Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaan masing-masing. Masyarakatnya pun juga pada masa kerajaan sampai awal kolonial Belanda berkuasa dengan rela dan patuh serta mengikuti ajaran Islam dalam berbagai dimensi kehidupan yang pada saat itu. Selanjutnya di sini tuh keadaan itu kemudian menjadi terganggu dengan munculnya kolonialisme Barat yang membawa misi tertentu, mulai dari misi dagang, politik, bahkan sampai kristenisasi. Peradilan agama di masa raja-raja Islam itu diselenggarakan oleh penghulu, yaitu penjabat administrasi kemasjidan setempat, sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu, dan itu juga biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut pengadilan serambi. Nah, selanjutnya itu kelembagaan peradilan agama itu merupakan wadah hukum Islam sebagai muatan isi pokok pegangan dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara. Di sini itu juga tidak dapat dipisahkan untuk kewenangan peradilan agama yang diselenggarakan oleh pihak keraton. Yang diselenggarakan untuk pihak keraton tersebut itu yang mencakup sangat luas untuk berbagai permasalahan kemasyarakatan dan kerajaan. Nah, hal ini tuh tidak terlepas dari keadaan sosial masyarakat yang saat itu yang mayoritasnya sudah memeluk agama Islam. Dan selain itu, kekuasaan pemerintah kerajaan itu juga sangat mendukung aktifnya peradilan agama dalam masa sebelum Belanda datang ini. Nah, selanjutnya di sini itu ada setelah Belanda datang, keadaan Belanda yang masih membawa beberapa misi, dari misi dagang politik yang sudah disebutkan tadi, bahkan sampai kristenisasi yang mengganggu berjalannya penegakan hukum melalui lembaga peradilan agama pada masa kekuasaan kerajaan Islam itu. Lembaga peradilan agama termasuk bagian yang tidak terpisahkan dengan pemerintah umum. Namun setelah Belanda datang, ekstensi peradilan agama mulai memudar karena
Pada tanggal 4 Maret 1620, Belanda mengeluarkan instruksi agar semua daerah yang dikuasai VOC harus diberlakukan hukum sipil. Belanda juga tidak berhasil karena mendapat perlawanan dari masyarakat pribumi. Nah, di sini itu juga pada tanggal 4 Maret itu kan mereka melakukan instruksi yang agar di semua daerah yang dikuasai VOC itu harus diberlakukan hukum sipil Belanda. Usaha mereka itu juga tidak berhasil karena yang sebelumnya itu mungkin mayoritas banyak pribumi di Indonesia dan mungkin di kalangannya, dan itu membuat susah Belanda untuk mengecohkan masa peradilan yang sudah ditegakkan sebelum datangnya Belanda itu. Selanjutnya di sini pada tahun 1760 dan 1830 itu pada tanggal 25 Mei 1760 itu diberlakukannya hukum Islam dan diakui oleh VOC melalui resolusi dari Indiskin Regeling, yaitu yang berupa kumpulan aturan hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang menurut hukum Islam. Hal ini tuh juga disebabkan karena sistem pemerintah Belanda belum kuat kekuasaannya dan juga idealisme serta fanatisme beberapa keberagaman masyarakat Indonesia pada saat itu yang sangat kuat. Nah, yang selanjutnya di sini juga ada tahun 1830 pemerintahan Belanda menempatkan agama di bawah ini. Pengawasan atau landrat atau pengadilan negeri hanya lembaga langgarang yang berusaha untuk memerintahkan pelaksanaan putusan pengadilan agama dalam bentuk eksekutif verklier atau pelaksanaan putusan. Nah, selanjutnya itu pengadilan agama itu tidak berwenang untuk menyita barang dan uang. Di sini peradilan agama juga pada awal penjajahan Belanda sudah beroperasi secara maksimal. Di sini itu juga diakui dan diterapkan oleh kerajaan-kerajaan di Indonesia, walaupun kerajaan tersebut itu belum diakui sebagai lembaga resmi yang independen oleh Belanda. Nah, hal itu tuh bisa terjadi karena memang pengaruh Islam juga sangat kuat. Kemudian pengakuan dan legitimasi yang diberikan oleh penguasa juga sangat mendorong berdirinya peradilan agama Islam. Yang selanjutnya itu peradilan agama itu diakui oleh dan itu sangat dipengaruhi oleh pemikiran hukum sarjana barat juga oleh LWC van der Burg. Beliau itu sebagai penasehat kerajaan Belanda merupakan konseptor Stanbad 1882. Nah, di sini tuh juga ada saat Belanda berkuasa dan melancarkan politik hukumnya, peradilan agama dengan hukum Islam yang disusunnya itu bersinggung dengan hukum Eropa dan hukum adat. Namun lahirnya firman raja belakang Koninklijk Besluit pada tanggal 19 Januari 1882 nomor 24 yang dimuat dalam Stanbad 1800 nomor 2 152 telah mengubah susunan dan status peradilan agama, yaitu secara yuridis formal peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kali yang lahir di Indonesia dengan kewenangan atau prestige atau pernikahan yang di sini juga segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, dan baitul mal yang semua orang dengan yang sudah dalam ada agama Islam. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya, dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Mbak Puji. Pada masa Belanda, pada saat Belanda berkuasa dan melancarkan politik hukumnya itu peradilan agama dengan hukum Islam yang
diusungnya itu bersinggungan dengan hukum Eropa dan hukum Barat. Namun lahirnya dari firman Raja Belanda yang bernama Koning Klitsch Besluit tanggal 19 Januari tahun 82 nomor 24 yang mengubah susunan dan status peradilan agama, yaitu secara yuridis formal peradilan agama sebagai suatu badan peradilan yang terkait dengan sistem kenegaraan untuk pertama kalinya lahir di Indonesia dengan kewenangan atau praesteras, yaitu pernikahan, segala jenis perceraian, mahar, nafkah, keabsahan anak, perwalian, kewarisan, hibah, wakaf, sedekah, dan baitul mal, yang semuanya erat dengan agama Islam. Jadi walaupun pada saat itu peradilan agama dengan hukum Islam itu kan bersinggungan, tetapi masih ada hukum Islam yang diusung pada saat itu. Nah, pada tahun 1937 itu ada Stadsblad tahun 1937 nomor 116 yang berarti di Jawa dan Madura dalam bidang perselisihan harta benda tidak lagi diselesaikan di pengadilan agama, tapi di pengadilan negeri. Wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura adalah mengurus tentang perkara-perkara perkawinan, menyelenggarakan perceraian, menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan atau taklik al-talak telah ada, perkara mahar atau mas kawin, dan perkara tentang keperluan hidup istri yang wajib diadakan oleh suami, maksudnya itu nafkah. Dengan ini pemerintah Belanda itu melegislasi peradilan agama, namun ada maksud terselubung, yaitu mematikan peradilan agama dengan sedikit demi sedikit dengan mengurangi kewenangan serta membiarkan tanpa pembinaan.